Kak, ini dimaju dulu nak. Ini juga Bu. Ya, yang depan diisi dulu ya. Bu, yang mana tadi maju Bu? Dia sendirian. Siapa? Sisi Bu. Yang depan diisi dulu nak. Sini nak. Siap semua belajar? Siap. Oke. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas selalu memimpin doa. Ya Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ada yang masuk hari ini? Ada Tidak ada Bu. kayaknya Bu. Itu hampir Bu. Kenapa hampir? Karena dia tidur Bu. Ya Bu. Nur Hidayah. Hadirah. Wah, enak banget Nur Hidayah. Sahur apa Nur Hidayah? Semangat banget. Sahur telur puyuh. Benar. Misma Akwazia. Novi Eka Sari. Hadirah. Siti Kholija. Susmiati. Hadirah. Indun Damayanti. Pujasari. Jenny. Nova. Nuni. Oke, Nuni masuk. Kemarin masuk kan Nuni? Masuk Bu. Di sini sakit? Ibu salah. Oh, itu salah ya? Novi ya yang kemarin ya? Oke, Novi hari ini hadir nggak? Kemarin kemana Novi? Masuk. Jalan Bu dia Bu. Taiwan. Telat ya? Alfa ya Novi kemarin? Jangan Bu. Ada yang belum dipanggil? Itu saja. Ada Bu. Ada Bu. Apa? Ini Bapak Fazli. Fazli. Kemarin masuk nggak? Masuk Bu. Oke. Fazli apa Fazli? Fazli. Pakai Z Bu. Zera. Fazli. Ya. Mursiana. Berarti masuk semua ya hari ini? Ya, Bu. Oke. Udah siap belajar? Siap. Siap. Kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu nggak? Tidak. Udah tahu kemarin kita belajar apa? Puasa. Ada yang masih ingat? Oh iya, puasa. Malaikat. Malaikat. Jibril. Ada berapa malaikat? 10. Apa aja? Ada 10 ya? Ya Bu. Ada 10. Malaikat pencabut nyawa siapa? Israel. Israel. Tujuan pembelajaran kemarin Betul. Oh, bukan Bu. jadi yang mencabut nyawa Israel. Nah, jadi kemarin sudah belajar Malaikat. ada berapa? 10. Oke, berarti masih ingat ya kemarin? Masih. Hari ini Limited ya Bu. kita belajar Tadi. ini Banget ya. kan udah ikut share itu di grup semalam. Bukan anak SD nggak main HP Bu. Berarti orang tuanya yang belajar soalnya. Ya, jadi kasih tahu bukan sudah tidur Bu. Saya sudah tidur padahal ibu ngasihnya habis sahur. Tadarus Bu. Ada nggak ibu kasih? Ada. Ada apa enggak? Tidak. Oh berarti Bukan, yuk.
salah ibu. Belum, Bu. Oke, Ibu. ya. Oke, boleh Nak, silakan. 1, 2, 3. Ini lihat ke depan, Bu. Masuk tidak? Masuk, Mak. Masuk. Oke. Di sini kita belajar apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Ada yang tahu nggak apa itu surah Al-Fil? Sudah pernah baca belum? Ada. Ada yang sudah dan belum? Ya, Bu. Di sini sudah bisa baca Quran semua belum? Sudah. Ada yang belum? Ada. Iya, Bu. Ini masih Iqra ya? Iya, Bu. Muhajam, Satu, Bu. Muhajam alif ba. Oke. Jadi kita hari Kita ini duduk lagi muhajam. ya Nak, diam dulu ya. Ya, Bu. Boleh di depannya. Jadi hari ini kita belajar surah Al-Fil. Jadi nanti ketika jam ibu habis, itu diharapkan kita semua tahu bagaimana kita membaca surah Al-Fil, ya, bagaimana kita menulis, dan juga harus hafal. Dan yang keempat, kita tahu kandungan apa aja isi di dalam Quran surah Al-Fil. Oke. Silakan Puja dibaca. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan kepala dia ini, Bu. Potong. Bisa Surah sedikit aja. Al-Fil artinya gajah. Surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan menceritakan tentang peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham, penguasa Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Oke. Jadi bisa dilihat di situ surah Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Ya. Jadi surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105. Keluarin bukunya ya, bisa dicatat. Nanti ibu tanya, awas nggak bisa. Ya, Bu. Ya, Bu. Jangan garang-garang ya Bu, bulan puasa. Ya, kalau nggak garang nanti kalian nggak mau nulis. Ini kayak dulu ya, mau gitu. Anjingnya gajah. Bu, sudah nggak apa-apa kan, Bu? Ada, Bu, ini. Langsung klarifikasi. Surah ke-105. Nah, jadi surah Al-Fil itu surah yang ke 105. ada berapa ayat? 5 ayat. Nah, surah ini diturunkan di kota Mekah. Jadi anak-anak ketika surat itu turun di kota Mekah namanya surah Makkiyah. Ya. Jadi surah Al-Fil ini itu menceritakan ya tentang peristiwa pasukan bergajah ya yang dipimpin oleh penguasa Yaman pada saat itu. Tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Nah, itu apa ya? Orientasi sedikit tentang surah Al-Fil. Itu awalnya ya, Abraha itu kan dia kan seperti misalkan di zaman sekarang gubernurnya Yaman ya. Nah, itu tuh kenapa bisa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia ada rasa iri Kepada Ka'bah. iri bukan kepada Ka'bah, tetapi kepada umat-umat Islam yang dimana pada saat itu ya apa orang-orang di seluruh dunia itu berbondong-bondong mau ke Ka'bah untuk beribadah. Nah, Merasa tersakiti. jadi dia juga membuat apa ya tempat peribadatan juga. Tapi tidak laku. Iya, benar. Tetapi tidak ada yang ke sana. Jadi orang di seluruh dunia banyak ke Ka'bah. Makanya timbullah rasa iri, ya, hasad, dengki, sehingga ada niatan dari penguasa Yaman ini untuk menghancurkan Ka'bah.
sudah bisa baca Quran semua kan? Sudah. Sudah. Oke, Ibu kasih waktu buat tulis dulu, nanti kita baca sama-sama ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tulisannya kok begitu, Bu? Oh, berbeda ya? Nak? Jelek. Berbeda ya dari ini? Iya, Ibu pasti nge-ekspor dari itu ya, Canva ya? Ke itu. Ke PPT. Oh, ini aja, Kak. Tadi sudah ditulis semua belum? Sudah, Bu. Sudah. Muka bawah. Digendong. Berdua ya? Berdua ya? Kayak memang belum. Naik. Wah, kenapa ya? Kabel dan laptopnya Bu, coba di Sudah Bu, pakai kalian. Mati. Maju. Oh. Tadi yang slide pertama sudah dicatat kan? Sudah, Bu. Kalian bisa bantu Ibu nggak? Sudah bisa ini ya? Udah nggak?
gajah. Kemudian surah Al-Fil adalah surah ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Fil turun di kota surah Al-Fil turun di kota Mekah, berarti surah tersebut adalah surah Makkiyah. Surah Al-Fil adalah surah tentang pasukan Abraha, yaitu penguasa Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan gajah. Oke. Jadi surah Al-Fil itu disebut artinya gajah ya. Itu juga bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka dari itu kenapa tahun Rasulullah lahir itu disebut tahun gajah. Itu yang pakai kipas pada dulu nak. Kita pakai AC nak. Mati. Ya. Oh mati. Ini jauhnya ya. Oke, jadi karena ini enggak. Ibu tulis saja ya. Ya, Bu. Di sini ada yang bisa nulis Arab enggak? Hidayah bisa, Bu. Ya Bu. Yang lainnya nggak bisa berarti? Bisa, tapi yang bagus. Tapi jelek Bu. Jelek. Oke. Saya ada Bu. Di sini ada apa ya? Ada 3 cara kita menulis bagi yang belum bisa menulis Arab. Yang pertama, kita lihat dulu nah. Misalkan kalian ada buku nih atau ibu paparin di sini kan, jadi dilihat dulu cermati ayatnya, ya. Kemudian langkah kedua kita bisa melihat orang lain bagaimana cara menulis entah dari kanan, dari kiri, ya. Kemudian yang ketiga kita mencoba. Jadi ini ibu tulis, kalian lihat dari mana arah nulisnya, kemudian salin di buku kalian ya. Kalau nggak kelihatan, Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. nggak kelihatan Bu. Belum ada apa ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Ada yang masih bilang nggak? Ada Bu. Ini dong 5.000. Bulan puasa. Bulan puasa sedekah ya itu. Lanjutkan Itu supaya dihabiskan. bisnis dulu. Ikut bisnis semua beribu. 3.000 habis semua isinya. Malam. Kalau nggak jelas ditanyakan ya. Ya, Bu. Bijinya kebanyakan dia kebanyakan kan. Begitu. Gitu. Malam. Silakan nulis. Bu kenapa nggak mau nulis Bu? Bu sudah nggak bawa buku sama pulpen. Bawa ini. Nanti ibu cek ya siapa yang nggak nulis. Tulis di depan. Ya, Bu.
Terus dulu ya. Apa mau ngubungin ya? Langsung aja langsung di ini aja, nanti terhubung langsung. Dilepas, dicolokin lagi nanti langsung terhubung. Nah, ya, udah terhubung. Coba lepas lagi, bukan lagi. Lagi. Tunggu aja di belakang.
Jadi bisa padahal ya. Tuh kayak misalkan kalau dimasukin lagi dia kayak layarnya kayak ke dalam gitu ya. Iya, Iya. gitu. Tapi ke dalam kecil. Bisa ya. Coba lewat ini aja, lewat wireless aja. Connect. Coba nanti. Ini oke. Oke. Udah. Ini kayak gitu ya. Ya. Itu sudah dicatat ya? Sudah. Ada belum ya? Sudah. Ya Bu. Nah itu jelas nggak? Jelas. Didekatkan aja, didekatkan biar. Oke. Jadi tadi sudah ditulis kan? Sudah Bu. Dengar Ibu ya. Kita baca. Nanti kita baca sama-sama. Dari Ibu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kelihatan kan? Kelihatan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baca sama-sama ya. Ya Bu. Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala
bisa bilang aja kalau belum bisa baca Quran ya. Ya Bu. Coba Sisi bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi itu harus dilihat benar ya makhrijul huruf antara ha dan ha. Kemudian seperti ini sudah lancar semua ya baca Al-Qur'annya. Oke. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Biar hafal. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Tadi sudah tulis ayat ya, sekarang nah ini artinya. Coba dibaca. Tapi yang membaca? Nova. Silakan. Artinya, Iya. pertama, tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? 2. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ayat ketiga, dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 4. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke. Silakan ditulis dulu nanti Ibu jelasin. Ya Bu.
Perut Sitoy bunyi. Sitoy, sahur nggak tadi? Sahur ibu. Sahur apa? Tidak banyak memberi makan Bu. Sudah? Bu. Bu. Ini tidak nulis. Masih tahu. Sudah ditulis? Sudah Bu. Bu. Ada yang belum? Belum. Satu lagi bu. Mau nggak nelfon ibu? Sabar, Dedi. Lupa main. Maka lihat aku dulu tadi Bu. Katanya biar tak sampai sendiri. Lihat aku nggak nulis. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Jadi itu yang pertama ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau, ya Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Jadi di sini memperhatikan itu maksudnya ada dua hal. Memperhatikan dalam segi langsung ya, ataupun memperhatikan ataupun melihat melalui pandangan hati kita. Maksudnya itu ketika pasukan bergajah itu datang ke kota Mekah ya, datang ke Ka'bah untuk datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Itu maksudnya dia itu di situ siapa? Allah. Jadi ketika pasukan bergajah datang ke kota Mekah ya untuk menghancurkan Ka'bah, itu tidak ada yang didapat. Dan mereka sudah punya strategi untuk menghancurkan itu, tetapi sia-sia. Tidak ada guna mereka melakukan itu kecuali sia-sia. Kemudian yang ketiga, dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung ini disebut burung ababil, teman-teman. Jadi ketika Abraha beserta pasukannya, yaitu pasukan gajah, mereka gajahnya besar-besar. Ya. Bayangkan gajah yang besar-besar, banyak, kulitnya yang tebal, ya, datang ke Mekah ya,
Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil dengan membawa batu. ya, yang mana tarmihim bihijawatin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari Yaman. Jadi burung itu banyak kan, burungnya banyak, berangkat dari atas. Setiap burung itu sudah tertulis nama pada siapa batu itu tertuju. Jadi ketika dari atas pasukan bergajah di bawah banyak kan. Jadi mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi apa namanya? Kenalah azab, kalau bahasa kita ya, kenalah azab dia pada saat itu ketika menghancurkan Ka'bah. Jadi apa yang bisa kita petik di sini yaitu jangan iri dengki. Iri dengki tadi yang di dalam Quran surah Al-Fil itu siapa? Abraha itu siapa? Raja Yang memimpin pasukan Berguna nggak dia melakukan? Tidak berguna. Kenapa nggak berguna? karena dia mati. Perbuatan yang jahat. Kenapa itu bisa dibilang jahat? Karena dia mau menghancurkan Mekah, Bu. Karena menghancurkan tempat ibadah. Tapi kan dia punya tempat ibadah sendiri. Oh, nggak mau. Karena ini tadi, Bu. Berarti kita tidak boleh iri. Kalau iri Tuhan marah. Sederhana tapi Tuhan marah. Tapi tidak sederhana. Kemudian itu tadi apa nama burungnya? Ababil. Burung ababil membawa apa? Membawa batu dari tanah liat yang dibakar. Ya, batu dari tanah liat yang dibakar. Nah, itu adalah sedikit arti dari Quran surah Al-Fil 5 ayat. Nah, ini ya ini kandungan surah Al-Fil. Silakan Novi dibaca. Iya. Isi kandungan surah Al-Fil yang pertama yaitu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha tidak berhasil merusak Ka'bah. Yang kedua, Allah akan menolong dan melindungi apa yang Ia kehendaki. Dan yang terakhir, orang kafir yang diserang oleh Allah menjadi hancur terbakar seperti daun yang dimakan ulat. Oke, ada 3 poin yang terdapat di surah Al-Fil. Yang pertama, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha tidak berhasil merusak Ka'bah. Itu tentu ya teman-teman, itu tentu ya karena Allah mengirimkan apa tadi? Burung ababil. Kemudian yang kedua, Allah akan menolong dan melindungi apa yang Ia kehendaki. Jadi di sini yang Allah tolong itu siapa? Nabi Ka'bah. Oh, Nabi. Nabi Muhammad yang dibantu. Bagaimana bisa? Ka'bah. Nabi Muhammad masih bayi. Iya, Ka'bah. Orang Islam. Iya, orang-orang Islam yang Mau beribadah. yang melindungi Ka'bah. Jadi pertolongan Allah itu muncul kepada umat-umat Muslim yang melindungi Ka'bah pada saat itu. Jadi kita sebagai manusia juga selain menunggu adanya pertolongan Allah, kita juga harus berusaha. Kalau kita tidak ada usaha untuk berbuat sesuatu, bagaimana Allah akan menolong kita? Jadi kita harus apa? Harus berusaha dan juga berdoa. Kemudian yang ketiga, orang kafir yang diserang oleh Allah menjadi hancur, terbakar seperti daun yang dimakan ulat. Itu sudah jelas ya tadi ya, sudah dibaca juga. Kalau mereka yang menghancurkan Ka'bah itu dikirim Allah burung-burung, kemudian diserang
dengan batu ya, batu yang terbuat dari tanah liat, yaitu batu yang dibakar yang terbuat dari tanah liat. Ini 3 isi kandungan surah Al-Fil. Nah, apa pesan moral dari surah Al-Fil ini yang bisa kita ambil dari penjelasan ibu tadi? Jangan iri dengki. Oke, jangan iri dengki. Berusaha. Harus berdoa dan berusaha. Kita mendapatkan. Terus apa lagi? Ada yang paling terpenting dari kisah yang kita ambil hari ini, yaitu kita selalu mengutamakan Allah dalam setiap langkah kita, dimana ketika ketika apapun yang sudah menjadi kehendak itu akan terjadi. Oke? Di sini ada yang sudah hafal belum? Quran surah Al-Fil? Belum. Ayo kita baca sama-sama lagi. Ya, Bu. Oke, kita baca sama-sama ya. Nanti kita bakal waktu 15 menit ya, cukup gak? Untuk menghafal Quran surah Al-Fil. Cukup. Kalau sama artinya cukup gak? Kita hafal ayatnya dulu ya. Oke. Silakan dihafal dulu sebentar. Kalau nggak hafal gimana? Gak apa-apa. Nanti kita baca sama-sama. Oke. Kalau ini hafal, bawa bahasa lain. Kenapa lu? Bukan tadi yang ngatur. Musik. Bu Susmi yang makan, Bu. Susmi. Ya, Bu. Nanti Bu tes ya, awas. Awas, bisa. Apa, Bu?
lagi ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah apa semuanya? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua. Yang belum nggak apa-apa ya, nanti. Sudah semua. Oke. Ibu nggak ngetes semua kok hari ini, nanti jamnya juga itu udah mau istirahat kan? Iya Bu. Ibu tes satu orang aja, tes aja berapa orang? Mendingin apa kan? Oh gitu ya? Tutup dulu. Coba Novika aja, Bu. Novika. Yang ibu aja Bu. Oke, Fazli. Bagus. Fazli, silakan. Yang rekomendasikan aja. Silakan dibaca surah Al-Fil. Dikucilkan, Bu. Apa? Saya dikucilkan, Bu. Utamakan dari kejadian. Kamu nyuruh-nyuruh orang. Diutamakan dari kejadian. Ayo silakan Fazli dibaca. Bukunya nggak ditutup, Fazli, Bu. Ayo, Fazli. Nah, Tutup bukunya. baca makanan. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, komen, Bu. Ya silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ayo, baca. Ya kan, Bu, Bu, tahu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jangan ketawa-ketawa nih, Novi, silakan Novi. Dia dari tadi ketawa-ketawa. Dari Bu. Ya, memang Bu, memang kebangetan. Ya silakan dibaca. Sudah apa belum? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Berhidayah silakan dibaca. Senyum-senyum, senyum-senyum. Suaranya mundur. Satu, Bu. Minum dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi siapa? Fazli ya. Fazli, Novi, Hidayah. sama Novi Jaya. Ya, nilainya sudah Ibu ambil. Sudah hafal. Yang lain sudah hafal belum? Sudah. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya nanti Ibu Setoran. ya Bu. Setoran ya. Bukan ya, Bu. Kita nonton sebentar ya. Yeay, menang. Disimak videonya. Nanti Ibu tanya tentang video ini. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapa pasukan yang bisa? Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abroha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu bersenang-senang? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kota Nusantara. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya.
Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abroha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuhan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abroha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abroha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abroha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa tadi yang bisa kita ambil dari kisah itu? Jangan iri dengki, jangan sombong. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika itu kehendaknya. Semuanya berdiri dulu. Ini udah capek, udah lesu ya. Capek belajar. Kita renggangkan otot dulu. Ada yang tahu ya sedikit kita? Kalau kita tepuk-tepuk aja ya. Iya. Jadi kalau ibu bilang tepuk satu ya tepuk satu. Kalau ibu tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Tepuk lima kali. Nggak ada. Tepuk lima nggak ada. Jadi diam ya kalau tepuk lima. Ya Bu, kalau tepuk 5 dia. Iya nggak ada tepuknya. Iya. Nggak ada suara maksudnya, nggak ada tepuknya misalnya. Oh, nggak ada tepuknya kan? Iya. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lebih tadi siapa yang lebih? Tepuk dua, tepuk empat, tepuk satu, tiga, lima. Nggak fokus ya. Oke. Iya nanti ibu suruh maju ya. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua,
mau tanya terkait Lah, materi. Ya, silakan untuk yang lain. Mau tanya tentang materi tadi. Coba jelaskan apa yang sudah didapat dari penjelasan ibu ataupun berdasarkan video tadi. Video tadi ya, dari video aja. Baik, saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari penjelasan atau video tadi, bahwa surat Al-Fil ini yang berarti gajah, yang mana dalam surat Al-Fil ini menceritakan sebuah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yaitu dari penguasa Yaman. Terus dari surat Al-Fil ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu kita tidak boleh iri atas kenikmatan yang telah didapatkan oleh orang lain, karena kita tidak mendapatkan hal itu kita iri kepada orang lain, itu tidak baik. Terus kita dapat mengambil tidak boleh sombong, karena segala-gala di kesombongan kita tidak ada apa-apanya, karena masih ada Allah atas kuasa kita. Gitu. Dari Dada? Baik, dari video yang sudah diberikan ditayangkan ibu tadi, saya menangkap bahwasannya tidak boleh sombong, tidak boleh iri dengan kenikmatan orang lain. Kemudian tidak bisa mengelak apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah. Surah Al-Fil diturunkan di mana? Di Mekah. Surat yang turun di Mekah ya Al-Madinah. Oke. Novi, coba baca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim. Novi Eka ya. Jadi waktu kita juga udah sedikit ya. Ibu kasih PR aja ya. Ya, Bu. Nyanyi di rumah. Bukan kok Imam. Tadi kan sudah ada catatan kan? Sudah. Nah nanti boleh dilihat catatannya. Ini bagaimana cara menulis Quran surah Al-Fil. Di pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Jangan ditulisin orang tua ya. Itu jangan sampai hilang pertemuan ibu selanjutnya.
Udah selesai? Udah. Jalan-jalan ke rumah